Selamat datang kembali di edisi cerita nyata. Malam ini kita akan menyelami salah satu misteri terbesar yang pernah ada di dunia. Sebuah buku kuno yang hingga hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membacanya. Sebuah teka-teki yang telah membingungkan para ahli kriptografi, sejarawan, dan ahli bahasa selama lebih dari 1 abad. Inilah kisah tentang Voynich Manuscript, buku paling misterius di planet ini. Babak 1, penemuan yang mengguncang dunia. Kisah modern manuskrip ini dimulai pada tahun ke-1912. Seorang pedagang buku antik bernama Wilfred Voynich saat berada di Italia menemukan sebuah buku yang berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Penemuan ini terjadi di sebuah peti tersembunyi di dalam Villa Torlonia, sebuah bangunan bersejarah di Italia yang dulunya menjadi tempat bagi Ordo Jesuit. Sebagai seorang ahli buku, Wilfred langsung menyadari keanehan manuskrip ini. Sampulnya tampak biasa, namun isinya adalah dunia yang sama sekali asing. Halaman demi halaman dipenuhi oleh tulisan tangan dalam sebuah alfabet yang tidak dikenal di belahan dunia manapun. Tulisannya dihiasi oleh ilustrasi-ilustrasi yang membingungkan. Tanaman-tanaman aneh yang seolah berasal dari planet lain. Diagram astrologi yang tidak sesuai dengan konstelasi yang kita kenal. Hingga gambar para wanita yang mandi dalam jaringan pipa hijau yang rumit. Wilfred tahu ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin akan mengubah sejarah, atau justru menjadi teka-teki abadi. Ia pun membawa manuskrip berharga ini ke Amerika untuk diteliti lebih lanjut. Babak 2, anatomi sebuah misteri. Apa sebenarnya Voynich Manuscript ini? Secara fisik, buku ini memiliki panjang 23,5 cm, lebar 16,2 cm, dan ketebalan 5 cm. Dibuat dari velum atau kulit anak sapi yang halus. Manuskrip ini berisi sekitar 240 halaman. Meskipun para ahli percaya bahwa jumlah halaman aslinya mencapai 272 halaman, beberapa halaman telah hilang di telan waktu, dan susunannya pun diduga kuat sudah diacak, tidak lagi sesuai dengan urutan aslinya. Isi manuskrip ini secara umum dibagi menjadi 6 bagian utama, masing-masing dengan keanehannya sendiri. Bagian herbal, bagian terbesar, berisi lebih dari 100 ilustrasi tanaman yang tidak dapat diidentifikasi. Tidak ada satupun dari tanaman ini yang cocok dengan spesies yang dikenal di bumi. Bagian astronomi menampilkan diagram benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Terdapat pula gambar simbol zodiak, namun dikelilingi oleh puluhan sosok wanita telanjang yang memegang bintang. Bagian balneologi, ilmu mandi, menggambarkan sosok-sosok manusia, mayoritas wanita, yang sedang mandi di dalam kolam-kolam yang terhubung oleh jaringan pipa yang sangat rumit dan aneh, seolah-olah menggambarkan sistem biologis atau anatomi yang tidak kita kenal. Bagian kosmologi berisi peta-peta aneh yang melingkar, termasuk sebuah diagram lipat besar yang dikenal sebagai Rosette's Folio, yang menampilkan 9 pulau atau roset yang dihubungkan oleh jembatan dan dihiasi gambar kastil. Bagian farmasi memuat gambar bagian-bagian tanaman seperti akar dan daun yang disimpan dalam wadah-wadah mirip toples apotik kuno. Bagian resep, bagian terakhir yang hanya berisi teks, ditulis dalam paragraf-paragraf pendek yang masing-masing ditandai oleh bintang kecil di tepinya. Apa resep yang ditulis? Tidak ada yang tahu. Tulisannya sendiri adalah sebuah enigma. Meskipun polanya konsisten, Sioliola merupakan bahasa yang nyata. Tidak ada yang pernah berhasil menerjemahkannya. Bahkan, ada beberapa karakter unik yang disebut gallows characters atau huruf tiang gantungan yang tidak ditemukan dalam sistem tulisan manapun di dunia. Babak 3, jejak asal-usul yang kabur.
Siapa yang menulis buku ini? Dan kapan? Selama bertahun-tahun, banyak yang menduga bahwa manuskrip ini adalah sebuah pemalsuan cerdas yang dibuat oleh Wilfred Voynich sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Ia adalah seorang pedagang, dan sebuah buku misterius yang hilang dari sejarah tentu akan bernilai sangat mahal. Namun, teori ini hancur, berkeping-kaping berkat teknologi modern pada abad ke-21. Para ilmuwan melakukan penanggalan karbon pada sampel film dari manuskrip tersebut. Hasilnya mengejutkan. Film itu berasal dari awal abad ke-15, antara tahun 1404 hingga ke 1438. Ini membuktikan bahwa manuskrip ini adalah artefak asli dari abad pertengahan, dibuat sekitar 500 tahun sebelum Wilfred Voynich menemukannya. Misterinya pun semakin dalam. Siapa di era itu yang memiliki pengetahuan dan imajinasi untuk menciptakan karya sedemikian rumit? Babak 4. Pertarungan teori-teori besar. Hingga hari ini, ada 3 teori utama yang mencoba menjelaskan apa sebenarnya isi dari Voynich manuskrip. Teori pertama, kode rahasia atau cipher. Ini adalah teori yang paling diterima di kalangan akademisi. Idenya adalah bahwa manuskrip ini ditulis dalam bahasa Eropa yang sudah ada seperti Latin, Italia, atau Jerman, namun setiap hurufnya diganti dengan simbol-simbol dari alfabet Voynich. Banyak tim pemecah kode terhebat di dunia, termasuk tim dari NSA, National Security Agency Amerika, pada tahun 1950, telah mencoba dan gagal. Beberapa orang, seperti Profesor Stephen Becks, mengklaim berhasil menerjemahkan beberapa kata seperti ketumbar dan taurus berdasarkan ilustrasinya. Namun, penemuannya belum bisa memecahkan keseluruhan teks. Teori kedua, pesan dari dunia lain. Ini adalah teori yang lebih liar, namun memiliki banyak penggemar. Teori ini berpendapat bahwa karena tidak ada flora, fauna, atau sistem astronomi dalam buku ini yang cocok dengan apapun di bumi, maka buku ini pastilah berasal dari luar angkasa. Mungkin ini adalah sebuah ensiklopedia alien, sebuah catatan dari pengunjung ekstraterestrial yang ditinggalkan di planet kita ratusan tahun yang lalu. Teori ketiga, catatan pengetahuan terlarang. Beberapa peneliti percaya bahwa manuskrip ini adalah buku catatan tentang ilmu, pengetahuan yang dianggap terlarang pada masanya, seperti alkimia, ramuan herbal rahasia, atau bahkan sihir. Penulisnya mungkin sengaja menciptakan kode yang sangat rumit untuk menyembunyikan pengetahuannya dari pihak-pihak, seperti gereja yang bisa menghukum mereka karena dianggap sesat. Jadi, apa sebenarnya Voynich Manuscript? Apakah itu sebuah buku resep herbal yang hilang, sebuah ensiklopedia dari planet Mars, atau sebuah buku mantra kuno yang kodenya sengaja dibuat mustahil untuk dipecahkan? Satu hal yang pasti, manuskrip ini adalah bukti bahwa bahkan di era modern kita yang serba canggih, masih ada misteri-misteri kuno yang menjaga rahasianya dengan sangat rapat. Ia tersimpan dengan aman di Universitas Yale, menantang setiap generasi baru untuk mencoba memecahkan kodenya. Sebuah buku yang bisa dilihat oleh semua orang, namun tidak bisa dibaca oleh siapapun.